Oke, bismillah, kita mulai kembali di pertemuan yang kedua, yaitu kali ini kita akan membahas mengenai geometri bidang kompleks, tapi poin yang pertama ya. Jadi nanti poin yang kedua kita akan lebih detail mengenai kedudukan titiknya. Di sini kita akan membahas lanjutan dari bilangan kompleks ya. Lebih tepatnya kita akan membahas seperti apa sih ya, conjugate, kemudian argumen dan sebagainya. Conjugate ya, argumen, kemudian modulus dan sebagainya. Nah, di pertemuan 2 ini pertama kita akan membahas yang namanya operasi sekawan. Operasi sekawan ini disebut juga dengan operasi conjugate. Nah, definisinya jika suatu bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB, maka sekawan dari Z atau dikatakan conjugate dari Z itu dinotasikan dengan Z bar sama dengan A min IB. Jadi, conjugate ini yang harus kita negatifkan adalah si bagian imajinernya. Tapi jika Z itu A min IB, maka conjugate-nya itu adalah A plus IB. Jadi ketika kita gambarkan dalam bidang argan gini ya, kemudian ini realnya, maka misalkan Z, ini Z ya, di sini A, kemudian di sini B, maka Z bar itu adalah cerminannya, Z bar. Dan ini B. Nah, sehingga conjugate itu adalah tidak lain adalah meminuskan untuk bagian yang imajiner. Jadi contohnya seperti ini tadi ya, misalkan saya punya Z-nya itu adalah 1 min I, maka Z conjugate-nya adalah 1 plus I. Kalau Z-nya itu 1 plus I, maka Z conjugate-nya adalah 1 min I. Nah, di dalam operasi conjugate, karena operasi pasti memiliki sifat-sifat. Yang pertama, conjugate dari jumlahan dua bilangan kompleks itu sama dengan conjugate masing-masing bilangan kompleks kemudian kita jumlahkan. Termasuk juga dalam perkalian. Dalam perkalian juga sama, bahwa perkalian dua bilangan kita konjugatkan itu sama saja dengan conjugate dari masing-masing bilangan tersebut kita kalikan. Kemudian conjugate dari conjugate, jadi suatu bilangan kita konjugatkan, kemudian kita konjugatkan lagi, itu akan kembali ke bilangan yang awal. Kemudian Z kali Z conjugate itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini bisa Anda buktikan nanti. Kemudian Z ditambah Z bar itu sama dengan 2 kali real Z. Real Z kalau Z-nya X plus Y, maka 2X gitu ya. Z minus Z bar itu sama dengan 2 kali imajiner Z. Nah, kalau ini kalau misalkan Z-nya X plus Y berarti 2Y. Kemudian conjugate dari seluruh bilangan yang kita bagi ya, misalkan dua bilangan Z1 dan Z2 kita bagi, kemudian kita konjugatkan, itu sama artinya dengan masing-masing kita konjugatkan. Jadi misalkan saya punya Z1 per Z2, ini secara keseluruhan kita konjugatkan, itu akan sama dengan konjugatnya Z1 dibagi dengan konjugat dari Z2. Dengan catatan si konjugat Z2 ini tidak sama dengan 0. Kemudian yang H, konjugat dari bilangan pangkat. Jadi misalkan saya punya Zn, ini kita konjugatkan semuanya, itu akan sama saja dengan konjugat bilangan Z, kemudian kita pangkatkan. Nah, kemudian sifat yang ke-9, Z ini adalah real jika dan hanya jika Z itu sama dengan Z conjugate. Jadi Z itu adalah bilangan real murni, itu terjadi ketika Z itu sama dengan konjugatnya. Nah, yang ke-10 ini, Z itu adalah imajiner murni jika dan hanya jika Z itu sama dengan minus Z conjugate-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah contoh. Tentukan konjugate dari bilangan Z sama dengan 2021 minus 2020 I. Ingat bahwa untuk menentukan konjugate, maka yang harus kita ubah tandanya itu adalah tanda yang mengikuti bagian imajinernya. Kalau di sini minus, maka dia harus menjadi plus. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, contoh yang kedua ini adalah membuktikan sifat ke E dan F ya, sifat ke E dan F ini. Yang mana Z plus Z bar per 2 itu sama dengan real Z, dan Z min Z bar per 2 itu adalah imajiner Z. Nah, langkah pertama dalam membuktikan kita ambil sembarang, karena dia harus berlaku untuk setiap kan. Untuk setiap bilangan kompleks, maka kita harus mengambil sembarang Z. Katakan Z-nya adalah A plus IB, anggota dari bilangan kompleks, di mana A plus B elemen real,
Kalau Z-nya A plus IB, maka Z konjugatnya berdasarkan definisi. Ini berdasarkan definisi konjugat, maka Z bar itu adalah A min IB. Nah, kemudian perhatikan bahwa kalau Z ini saya tambahkan dengan Z bar, ternyata kita masukkan ya Z-nya A plus IB, Z barnya adalah A min IB, itu ketemu 2A, karena IB sama min IB-nya saling menghilangkan. Sehingga A itu kan bagian real dari, ini kan mempunyai bagian real Z, itu adalah A, kalau imajiner Z itu adalah B. Sehingga 2 kali A itu sama dengan 2 kali real Z. Sehingga ini berarti mengakibatkan bahwa si real Z itu Z plus Z bar per 2 terbukti. Nah, dengan cara yang sama untuk yang im Z, idenya ya kita kurangkan. Z min Z bar itu kita kurangkan, ternyata A-nya saling menghilangkan. Sehingga kita peroleh 2 IB. Ingat, 2 IB itu sama dengan 2 kali imajiner Z. Oke. Oke, sehingga diperoleh bahwa imajiner Z itu sama dengan Z min Z bar per 2. Nah, jadi terbukti bahwa setiap bilangan kompleks Z itu berlaku real Z sama dengan Z plus Z bar per 2 dan imajiner Z sama dengan Z min Z bar per 2. Nah, selanjutnya adalah bilangan kompleks ya. Di sini kita akan benar-benar sudah masuk ke geometrinya gitu ya. Suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y itu mewakili suatu titik koordinat. Nah, Kartesius yaitu misalkan Z-nya X plus Y itu bisa dinotasikan seperti ini, X, Y, atau mungkin ini sama halnya dengan notasi vektor. Vektor baris ya. Sehingga bilangan kompleks itu adalah juga vektor. Maka bilangan kompleks Z X plus Y itu merupakan vektor dengan titik awalnya adalah 0,0 dan titik ujungnya adalah X, Y. Jadi seperti ini. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Jadi dia itu ada arah begini ya, karena dia vektor. Karena dia vektor, ini harusnya gambarnya ada garisnya gini. Karena dia merupakan suatu titik vektor. Nah, karena dia titik pada di R2 dapat dinyatakan dalam bentuk kutub pasti, maka bilangan kompleks Z itu juga dapat dinyatakan dalam bentuk kutub. Jadi kalau misalkan saya punya titik X, Y itu kan bisa kita transformasikan ke R, theta ya. Itu bentuk kutubnya. Nah, bidang yang seperti ini itu disebut dengan bidang argan atau bidang kompleks. Nah, selanjutnya setelah kita bisa mengetahui posisi kedudukan titik, selanjutnya kita akan mendefinisikan apa itu modulus dan apa itu argumen. Oke, untuk bilangan kompleks Z-nya itu adalah X plus Y atau dinotasikan X, Y. Modulus dari bilangan kompleks itu dinotasikan dengan kalau ini pada vektor namanya norm, kalau pada matriks namanya determinan, kalau pada bilangan real namanya mutlak. Tapi kalau pada bilangan kompleks namanya adalah modulus. Di mana modulus ini menyatakan panjang vektor, artinya jarak antara titik ke titik. Sehingga di sini modulus Z itu ya tidak lain, bagian real ini kita kuadratkan, bagian imajiner kita kuadratkan. Itu yang disebut dengan modulus. Atau ini sama halnya dengan jari-jari. Nah, kemudian si argumen untuk bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, X, Y. Argumen bilangan kompleks, argumen atau theta ya, itu menyatakan arkestan dari Y per X. Argumen itu menyatakan arah vektor, karena sudut itu kan menyatakan arah vektor loh. Sedangkan modulus itu menyatakan panjang vektor. Jadi gambarnya seperti ini. R itu berada di posisi ini ya, panjang vektor ini. Vektor X, Y dari titik pusat, titik origin 0,0. Dengan arahnya, ke kiri ya, ke kiri nih, theta. Berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, next. Nah, ini contoh yang ketiga. Tentukan modulus dan argumen dari bilangan kompleks Z sama dengan min 1 plus I. Ya, kita harus mencari posisi di mana bilangan kompleks itu berada. Perhatikan ini X kemudian Y. Kita peroleh dari sini X-nya itu min 1, Y-nya adalah 1. X itu adalah real Z,
kemudian ini adalah imajiner Z. Nah, dalam hal ini si imajinernya adalah 1 ya, berarti di sini. Kemudian real Z atau X-nya adalah min 1, berarti posisinya dia ada di kuadran 2. Kuadran 2, maka modulusnya tinggal kita kuadratkan, X kuadrat plus Y kuadrat, berarti min 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian argumennya perhatikan, arkestan dari Y per X, Y-nya adalah 1, X-nya min 1. Dia di kuadran 2, berarti arkestan dari min 1 di kuadran 2 tidak lain adalah 3pi per 4 atau 45 kali 3 ya. Itu cara untuk menentukan sudut argumennya atau tetanya ya. Jadi kita lihat posisi Y dan X itu berada di mana, baru kita bisa menyebutkan si sudutnya. Nah, modulus itu juga dan argumen juga punya beberapa sifat ya. Ada 9 sifat modulus, ada 2 sifat argumen. Nah, di sini kalau kita punya modulus Z itu sama dengan negatif dari modulus Z sama dengan modulus Z conjugate. Karena sama ya, sama. Z min W sama dengan W min Z. Z modulus Z kuadrat sama dengan Z kuadrat kita moduluskan sama dengan Z kali Z conjugate-nya. Sehingga Z-nya itu tidak boleh 0. Maka 1 per Z itu juga menyatakan Z conjugate per modulus Z kuadrat. Kemudian yang keempat, ZW modulus itu sama dengan modulus Z dikalikan modulus W. Begitu juga pada pembagian juga kita bagi dengan masing-masing. Dengan catatan si W-nya nggak boleh 0. Kemudian ada yang berlaku ketaksamaan segitiga. Kemudian ada rumus yang lain ya, bahwa modulus dari modulus Z dikurangi modulus W itu kurang dari sama dengan Z min W. Begitu juga modulus Z min modulus W itu pasti juga kurang dari sama dengan Z plus W. Nah, ini yang secara umum di poin 9. Nah, sifat-sifat argumen, misalkan Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks, maka berlaku bahwa argumen dari perkalian dua bilangan kompleks sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Argumen dari pembagian dua bilangan kompleks tidak lain argumen dari kompleks 1 kita kurangi dengan argumen dengan kompleks 2. Nah, contoh, buktikan bahwa setiap bilangan kompleks Z dan W berlaku ketaksamaan segitiga. Yaitu kita akan buktikan pada poin 6, di mana Z plus W pasti kurang dari sama dengan modulus Z plus modulus W. Untuk setiap ZW itu anggota kompleks, maka berlaku bahwa Z plus W modulus kita kuadratkan itu tadi, ini ya, pakai poin 3, yaitu kita tahu bahwa si modulus Z kuadrat itu sama dengan Z kali Z bar. Maka kalau Z plus W berarti jadi Z plus W kali Z plus W bar. Nah, ingat sifat-sifat lagi bahwa kita punya Z1 plus Z2 ya, sifat dari konjugate sama dengan Z1 kita konjugasikan ditambah Z2 konjugate. Nah, kemudian langkah ketiga, di sini kita kalikan secara aljabar seperti biasa ya, secara aljabar seperti biasa. Kemudian langkah berikutnya adalah ingat bahwa Z ini tadi yang ini ya, modulus Z kuadrat, kemudian ZW bar tetap, WZ bar tetap ini menjadi modulus W kuadrat. Nah, ingat bahwa di sini muncullah kalau kita punya Z itu kita konjugatkan 2 kali, maka dia akan sama dengan Z. Sehingga Z konjugate Z ini, Z-nya ini kita bisa menyatakan bahwa dia adalah 2 kali konjugatnya. Nah, perlu diingat kembali di sini punya sifat kalau kita punya perkalian ZW konjugate ya, maka konjugatnya adalah Z konjugate W konjugate. Nah, seperti ini. Kemudian sehingga yang ini bisa kita notasikan jadi satu seperti ini ya. Bisa kita notasikan seperti itu. Nah, kemudian ingat kembali bahwa si kita punya Z bar ditambah Z itu sama dengan 2 kali real Z. Maka di sini kita bisa menuliskan 2 kali real Z bar W. Enggak? Ingat real Z bar W itu sama dengan pasti kurang dari sama dengan Z bar W ya. Nah, sehingga ingat modulus dari Z bar W itu kita bisa mendefinisikan bahwa perkalian dari masing-masing modulusnya. Nah, kemudian modulus dari si Z conjugate ini
modulus dari Z konjugit tidak lain adalah modulus dari Z, kan sama ya, sifat satu. Sehingga di sini kita peroleh 2 modulus Z modulus W. Ini yang kanan dan kiri Z kuadrat sama W kuadrat masih tetap. Nah, ini ternyata bisa kita tuliskan bahwa modulus Z plus W modulus kuadrat. Ingat tadi ada ketaksamaan, maka kita peroleh bahwa modulus Z plus W kurang dari sama dengan modulus Z tambah modulus W. Oke. Nah, materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan soal. Kita akan mencoba untuk latihan soal. Oke. Soalnya mungkin saya foto dulu ya. Oke. Kita akan bahas soal ini ya. Sebagai tutorial. Nah, saya sudah menyiapkan template-nya untuk latihan soal hari ini. Mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Untuk setiap bilangan kompleks Z1, untuk setiap Z1, Z2 elemen kompleks, buktikan bahwa si Z1 plus Z2 bar itu sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar. Oke, kita jawab ya. Oke, perhatikan bahwa si Z1, Z2 itu anggota dari bilangan kompleks. Misalkan saya katakan Z1 itu adalah A plus IB, kemudian Z2 itu sama dengan C plus ID. Ini elemen kompleks, ini juga elemen kompleks. Sehingga kalau ini Z1 ditambah Z2 konjugit itu sama saja dengan A plus IB plus C plus ID. Ini akan sama halnya dengan kita pisahkan ya bagian realnya, sehingga A plus C plus I kali B plus D. Ingat, ini suatu struktur baru bilangan kompleks, berarti kalau kita konjugitkan A plus C min I B plus D. Ingat, ini A plus C min IB min ID. maaf. Sehingga ini bisa kita satukan kembali pasangannya. A tadi berpasangan dengan B. Kemudian si C berpasangan dengan D. Nah, ini kan definisi dari Z1 konjugit. Kemudian ini definisi dari Z2 konjugit. Sehingga terbukti. Nah, nomor 1 sudah kita jawab. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, tentukan modulus Z, tentukan modulus Z dan argumen dari Z sama dengan 10 min 10 akar 3I dibagi dengan 1 plus I, kemudian 1 plus 2I, kemudian 1 plus 3I. Nah, di sini kita disuruh mencari si modulus Z dan juga argumen dari Z. Maka kita jawab. Nah, di sini bisa kita lakukan penyederhanaan ya. Berarti misalkan Z tadi adalah 10 min 10 akar 3I per 1 plus I, 1 plus 2I, 1 plus 3I. Oh, ini kurang. Nah, ini bisa kita lakukan penyederhanaan. Kita bisa lakukan sederhana dengan cara saya kalikan dulu ya penyebut menyebut, berarti ini 10 akar 3I, kemudian ini 1. Yang ini saya kalikan dulu ke 1 plus 3I min 1 ya. Min 2 kali 1 plus 3I. Kemudian ini adalah 10 min 10 akar 3I per min 1 plus 3I kali 1 plus 3I. Jadi ini akan sama halnya dengan 10 kali 1 min akar 3I per min 1 kali min 1 min 1, kemudian 0, kemudian min 9. Sehingga ini akan diperoleh 10
1 min akar 3i per min 10. Min kali 1 min akar 3i. Akhirnya kita peroleh bahwa bentuk sederhana dari Z itu adalah min 1 plus akar 3i. Nah, setelah kita memperoleh si bentuk sederhananya, kita bisa mencari modulus Z-nya ya, modulus Z. Jadi paling mudah kita sederhanakan dulu bilangannya, kemudian kita cari modulusnya. Nah, modulus dari min 1 plus akar 3i itu adalah akar dari min 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat. Berarti ini adalah 1 plus 3, yaitu akar 4 sama dengan 2. Kemudian argumennya, argumen dari Z yaitu theta sama dengan tan inverse atau arkestan dari Y per X, Y-nya akar 3 per min 1. Akar 3 per min 1. Ini kita lihat posisi di mana si akar 3, kemudian di mana si min 1-nya. X-nya adalah akar 3, berarti di sini ya, akar 3, kemudian Y-nya adalah min 1, berarti di sini. Sehingga posisinya theta itu sebesar ini ya, ini theta-nya. Maka ternyata itu tidak lain adalah 2pi per 3. Karena arkestan dari min akar 3 itu sama dengan 2pi per 3. Oke, nomor 2 sudah terjawab. Lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 soalnya misalkan ini kalau nggak salah ini soal on MIPA ya. Misalkan Z terletak pada lingkaran modulus Z sama dengan 2. Berapa nilai estimasi? Nilai estimasi dari ya Z per Z pangkat 3 min Z kuadrat min 2Z plus 2. Nah, oke, kita jawab. Nah, tentu di sini pasti kita menggunakan sifat-sifat dari modulus ya. Sifat-sifat dari modulus pasti akan kita gunakan. Nah, perhatikan bahwa modulus dari Z per Z pangkat 3 min Z kuadrat plus 2Z plus 2 yang di dalam kurung itu bisa kita nyatakan sebagai modulus perkalian ya, Z min 1 kali Z kuadrat min 2. Nah, perhatikan kalau kita punya sifat-sifat bahwa si Z1 per Z2 tadi itu adalah modulus dari Z1 per modulus Z2. Maka ini juga bisa kita notasikan seperti ini. Modulus Z min 1 Z kuadrat min 2. Nah, kemudian ingat ini ada suatu sifat-sifat ya. Sifat-sifat kalau kita punya modulus Z1, Z2 itu pasti sama dengan modulus Z1 kali modulus Z2. Sehingga si penyebut ini bisa kita tuliskan. Ini tetap modulus Z. Itu adalah modulus Z min 1 kali modulus Z kuadrat min 2. Kemudian dengan menggunakan sifat yang sifat ketujuh ya, sifat ketujuh di PPT tadi yaitu mana ya? Oke, dengan menggunakan sifat yang ini yaitu modulus Z min B kurang dari sama dengan C. Oke. Di sini kita gunakan sifat si modulus Z. Tebal sekali ya. Bentar. Modulus terlalu tipis. Nah, modulus Z min modulus W, modulus itu kurang dari dengan modulus Z min W ya, Z min W.
Sehingga yang si bentuk 2 ini kita bisa menyatakan ke bentuk yang ini. Perhatikan bahwa si modulus Z-1 berarti modulus Z-1 itu artinya dia lebih dari sama dengan modulus Z dikurangi gini ya. Nah, sekarang ini kalau dalam bentuk pecahan berarti 1 min ini pasti lebih dari sama dengan 1 per Z min 1. Sehingga si ini pasti akan lebih dari sama dengan ini Z min 1 lebih dari ya. Kemudian si Z kuadrat min 2 itu juga sama. Z kuadrat min 2 juga berlaku, sehingga harusnya dia kurang dari enggak benar-benar ya. Benar ya bahwa modulus Z min 1 itu juga kurang dari ini. Oke. Nah, yang satunya ya berarti yang modulus Z kuadrat min 2 itu kan lebih dari sama dengan modulus Z kuadrat min modulus 2. Itu pasti dia kalau kita pecahkan Z kuadrat min modulus 2. Itu pasti lebih dari sama dengan 1 per Z kuadrat min 2. Sehingga di sini tandanya dia pasti kurang dari ya, karena si ini itu kurang dari ini, kemudian dan ini juga kurang dari yang ini, berarti dia menjadi kurang dari modulus Z per modulus Z min modulus 1 modulus Z kuadrat min modulus 2. Nah, kemudian si modulus Z ini akan tetap modulus Z min 1, modulus dari 1 kan tetap 1, ini tetap Z kuadrat, ini tetap jadi 2. Ingat bahwa si modulus Z tadi 2, modulus dari Z itu adalah 2, kita masukkan berarti 2 per 2 min 1 mutlak ya, 2 kuadrat min 2. Ini kita peroleh 2 per 1 kali 2, berarti sama dengan 1. Sehingga apa artinya? Maka si nilai estimasinya adalah 1. Ya, artinya kurang dari sama dengan 1, berarti nilai estimasinya ya pasti 1 lah. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya nomor 3, nomor 4 ya, nomor terakhir. Yang nomor 4 soalnya adalah buktikan bahwa akar 2 modulus Z lebih dari sama dengan ini ditambah. Nah, oke. Di sini kita berangkat dari ketaksamaan bahwa kita punya fakta bahwa modulus X, bukan modulus mutlak ya, karena X-nya real. Mutlak X ini untuk bentar. Oke, gini. Misalkan Z itu X plus Y anggota kompleks, maka kita akan tahu bahwa si mutlak X min mutlak Y kuadrat itu pasti lebih dari sama dengan 0 atau dia positif. Maka si ini mutlak X kuadrat min 2 mutlak X mutlak Y plus mutlak Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian si mutlak X kuadrat plus mutlak Y kuadrat itu pasti lebih dari sama dengan 2 mutlak X mutlak Y. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa ini sama saja dengan X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan mutlak X mutlak Y. Kemudian kalau kedua ruas kita tambah, kedua ruas kita tambahkan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi kita tambahkan X
kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian ini juga kita tambahkan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka di sini akan menjadi 2 kali X kuadrat plus 2 kali Y kuadrat lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2 mutlak X mutlak Y plus Y kuadrat. Ingat bahwa kalau si X kuadrat itu sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan mutlak X kuadrat ya. Kemudian ini bisa saya keluarkan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu pasti lebih dari sama dengan ini mutlak X plus 2 kali mutlak X mutlak Y tambah mutlak Y kuadrat. Nah, ingat bentuk ini kalau saya punya Z, Z-nya adalah X plus. Nah, kalau Z itu sama dengan X plus Y, berarti modulus Z itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti modulus Z kuadrat itu X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali modulus Z kuadrat. Ini akan lebih dari yang ini kan tidak lain mutlak X plus mutlak Y kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan kedua ruas, kita akarkan, sehingga akan diperoleh akar 2 kali modulus Z lebih dari sama dengan X plus Y mutlak. Ingat, kalau saya punya si Z itu X plus Y, maka real dari Z itu tidak lain X, kemudian imajiner dari Z itu tidak lain Y. Sehingga ini sama dengan real Z, ini adalah imajiner Z. Ya, sehingga kita bisa menuliskan sebagai akar 2 modulus Z itu ternyata lebih dari sama dengan mutlak real Z ditambah mutlak imajiner Z. Sehingga terbukti. Oke, ada 4 soal sudah terbahas semua. Mungkin pertemuan kali ini sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu membahas lebih detail tentang geometrinya ya. Kalau di sini kita masih geometri sesi 1, artinya masih pengantar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan juga komennya.